Syirik itu ada di hati, niat yang salah. Jadi ibadah dengan niat yang salah, tidak semata-mata nyembah Allah, tapi masih pakai perantara, misalnya perantara Ka'bah, perantara Hajar Aswad, perantara kuburan, perantara kerik, perantara jimat. Masih percaya benda-benda itu sebagai perantara dengan Tuhan. Sedangkan perantara yang asli itu Rasulullah. Itu perantara yang asli umat manusia dengan Tuhannya itu Rasulullah. Karena Rasulullah itu manusia, arsinya Allah. Udah Kang, aja pura-pura aja Kang. Yang jelas beda antara perantara keris dan Ka'bah. Itu kan Ka'bah cuma sebagai pusat untuk menyatukan, bukan perantara. Walah Kang. Ya tidak apa-apa, yang penting kan nanti pembuktiannya, mau yang asli atau yang palsu, kan ada pembuktiannya. Kalau yang asli manusia nuzulul Quran, Quran yang menjadi manusia. Dalam Kristen itu firman menjadi manusia, itu dalam Kristen. Dalam Hindu itu Tuhan menjadi manusia, itu dewa. Jadi di dunia agama itu sama sebenarnya, cuma cara ibadahnya itu yang berbeda-beda, yang merujuk ke kafiran semua. Islam kafir dengan perbuatan syirik dengan Ka'bah, Hajar Aswad. Kristen berbuat syirik dengan salib. Hindu berbuat syirik dengan patung-patung. Buddha juga berbuat syirik dengan patung-patung. Kalau ajarannya sama, ada nuzulul Quran, ada firman jadi manusia, ada Tuhan menjadi manusia, dewa, ada Tuhan menjadi manusia, Buddha. Itu semuanya ajaran-ajaran sama. Cuma cara mereka ini dalam beribadah nggak sama. Perbuatan syiriknya itu yang lebih unggul. Semuanya rata-rata berbuat syirik. Kan sudah ada patokannya, pakemnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, buktinya kalau melaksanakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kiblatnya ke Ka'bah, itu udah bukti nyata gitu loh Kang. Nah itu masalahnya, karena salah tafsir kiblatnya ke Ka'bah. Kiblatnya itu ibumu, Ka'bah itu tugu ibu. Jadi kiblat itu adalah teladan. Ya ibu-ibumu itu teladani. Harus patuh pada ibu. Karena banyak salah tafsir, akhirnya apa? Perbuatan syirik. Gak sesuai dengan kehendak Nabi. Itulah bukti muter-muternya Kang Supar ini. Lihat apa yang dilakukan Nabi, baca langsung apa yang disampaikan Nabi. Jangan buat karangan sendiri. Ibu itu adalah yang harus kita patuhi, kita baktiin ya. Ibumu, 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 tapi kemudian tidak kemudian jadi kiblat. Ya, itu jangan dicampur aduk ngarang dongeng dan sebagainya gitu, Kang. Lucu loh. Ya lucu lah, karena memang serba lucu agama ini. Agama ini seperti narkoba, kecanduan, sulit dirubahnya. Kalau salah itu sulit, apalagi kalau pemahaman yang salah. Sulit itu karena menyangkut keyakinan, yakin, kokoh, kekeh. Ibadah itu dinilai dari niat, tata cara, tujuan, manfaatnya. Kalau tidak sama dengan Nabi itu salah. Meskipun caranya sama dengan Nabi, tapi niatnya tidak sama dengan Nabi, salah. Tujuannya pun kalau tidak sama dengan Nabi, ya salah. Manfaatnya pun kalau tidak tahu, ya salah juga ibadahnya, ibadah sia-sia, bid'ah. Jadi bid'ah itu bisa dinilai di niatnya, tata cara,
tujuannya dan manfaatnya. 4 poin ini. Jangan dikira meskipun caranya sama dengan Nabi, kalau niatnya tidak sama, tetap aja kamu tidak terima ibadahnya, sia-sia, bid'ah. Jadi sekarang ini yang paling luntur itu asas manfaat ibadah. Itu luntur itu. Banyak yang tidak tahu. Karena pada umumnya mereka hanya melakukan ritual kebiasaan yang dianggap berpahala. Apa manfaatnya? Tidak tahu. Niatnya kadang tidak sama dengan niatnya Nabi. Contohnya dalam berhaji. Jumatan tidak sama dengan niatnya Nabi. Tujuannya tidak ada yang tahu, manfaatnya tidak ada yang tahu. Jadi jangan dikira tidak bid'ah. Jadi untuk mengetahui Anda itu sholatnya, wudhunya, syahadatnya, berhajinya, puasanya itu sempurna kayak Nabi, ya nilai ini seperti ini. Niatnya, tata caranya, tujuannya, dan manfaatnya buat dirimu harus benar-benar sama dengan yang diinginkan Nabi. Kalau tidak sama, bid'ah. Gitu. Udah, yo sholat maghrib, yang sholat ingat mati, yo. Yo, udah ya Bang Supar ya.